Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran. Pada kali ini saya akan membahas mengenai yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Dimana rumus ini sering digunakan ya, atau begitu familiar lah di kalangan kerjaan ya, di kalangan perkantoran atau administrasi perkantoran. Oke, jadi rumus VLOOKUP ini adalah suatu rumus yang akan melihat dengan kode tertentu ya. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang ya. Misalkan kita cukup masukkan kodenya saja, nanti namanya, nama barangnya, harganya kalau kita sudah punya masternya ya, itu udah akan otomatis ya. Nah, di sini ada dua jenis ya, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP ya. Dia fungsinya sama ya, cuman ada sedikit berbeda ya. Kita lihat di sini yang pertama yaitu VLOOKUP ya. VLOOKUP itu artinya vertikal ya, lookup value-nya vertikal ya. Yang artian bahwa database yang kita punyai ya, atau master database yang kita punyai yaitu berupa seperti ini ya, vertikal ke bawah. Jadi headernya di sini di atas ya, kode dan nama barang. Nah, ini adalah kalau database seperti ini ya, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Terus yang kedua di sini adalah HLOOKUP ya. HLOOKUP sama juga ya, cuman bedanya yaitu di database-nya yaitu horizontal ya. Kalau sini vertikal ya, yang ini horizontal. Nah, ini contoh database-nya. Jadi kode di sini nama barang, nah inilah nama kode dan nama barangnya ya, seperti itu. Tapi untuk yang ini ya biasanya jarang sekali orang menggunakan database secara horizontal seperti itu. Kebanyakan menggunakan yang vertikal ya. Baik, setelah paham ya yang mana harus menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP ya, kita lihat kembali lagi yaitu ke database-nya ya. Jadi database-nya menggunakan master vertikal atau horizontal ya, seperti itu. Nah, kalau sudah paham, kita akan langsung masuk ke sini ya, buat tes ya. Kita lihat di sini ya, kita masukkan di sini misalkan 0001 ya. Kalau tanpa kode di sini tidak akan langsung berubah ya, atau tanpa rumus di sini tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah nama barangnya otomatis ya. Nah, di sini tentunya kalau database segini mungkin kita gampang ya mengingatnya atau mencarinya ya. Tapi kalau datanya ribuan, nah itu perlu suatu rumus ya. Jadi di sini saya untuk mensimulasikan aja contoh saja ya. Kalau realnya biasanya digunakan untuk yang memang ribuan datanya seperti itu. Baik, sekarang kita coba masukkan rumus ya dengan menggunakan contoh saya yang pertama ya dulu, yaitu VLOOKUP ya, yaitu vertikal ya database-nya ya. Di sini kita cukup klik sama dengan ya, ketik VLOOKUP ya. Kita mau ketik manual ya, untuk yang sudah mau expert yang sudah paham ya, atau menggunakan tahapan-tahapan ya, atau function widgetnya di sini ya. Ini saya akan jelaskan lewat langsung widget saja supaya lebih yang pemula juga memahami ya. Kita lihat ya di dalam rumus VLOOKUP atau HLOOKUP ini ya, ada beberapa baris ya, atau kolom dialog yang harus diisi ya. Jadi ada yang memang harus dimasukin ya. Yang pertama di sini adalah lookup value ya. Lookup value adalah ya nilai yang akan kita lihat ya. Nilai yang mana atau yang kita akan jadikan sebagai kunci yang mana, seperti itu ya. Ini bisa berupa kita ketik ya, atau kalau misalkan selnya pengen otomatis tadi ya,
Di sini ya kita lihat nilai yang akan kita lihat adalah di sini ya, di D16 ya. Kita klik D16 yaitu 001. Artinya nanti kalau misalkan D16 ini berubah 002 atau berapa, dia maka akan otomatis juga dia akan melihat merubah nilainya seperti itu ya. Jadi ini adalah sekali lagi lookup value, yaitu nilai yang akan dilihat atau kode atau kunci yang akan dijadikan sebagai dasar atau patokan ya. Terus yang kedua di sini adalah table array ya. Table array itu adalah table database ya yang akan kita jadikan sebagai acuan ya. Di sini kita pakai yang ini ya. Kita blok aja semua ya, kita blok aja semua ya. Lalu jangan lupa menekan F4 ya. Karena kenapa? Supaya ketika ditarik nanti kalau ke bawah ya, ini tetap ada posisinya di sini ya. Absolute seperti yang kemarin kita pelajari ya, kita pelajari fungsi absolute ya atau dolar. Nah setelah kita isi table array-nya yang dengan database ya, selanjutnya yaitu kolom indeks ya. Kolom indeks adalah nilai yang akan ditampilkan ketika syarat ini terpenuhi begitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini beda-beda nanti ya. Kita lihat kolomnya ya, di sini ada kode barang, ada nama barang ya. Yang dimasukkan adalah kode barang. Yang kita ingin tampilkan yaitu nama barang. Nah, nama barang ini ada di kolom keberapa? Kita hitung dari sini 1, 2 ya. Maka di sini kita ketik yaitu 2. Gitu. Ya. Nah, maka nanti hasilnya akan terlihat. Nah di sini rank lookup ini tidak perlu diisi ya, diabaikan saja yang jadi masalah ya. Lalu kita ketekan OK. Nah kita lihat ini ada kesalahan di mana ya, kita lihat ini NA VLOOKUP harusnya sudah otomatis ya. Ya 001. Oke sebentar, kita cek dulu ya. Kalau terjadi seperti ini biasanya ada yang salah ya. Coba mungkin ini kita cek. Oh ya, oke. Tadi pada saat di sini ada kesalahan ya, pada saat tadi memblok table array-nya ya. Saya membloknya ini tadi sampai ke sini ya, sampai kode. Jadi headernya jangan usah dibawa ya, ininya aja isinya saja ya. Kenapa demikian? Karena perlu diperhatikan juga bahwa VLOOKUP atau HLOOKUP ya, ini database-nya harus memang sudah diurutkan ya. Kalau ini kebetulan urut nih ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau misalkan di sini tidak urut ya database-nya, misalkan di sini kita masukin ya. Nah 4 ini kan tidak urut ya. Nah ini biasanya VLOOKUP-nya tidak akan jalan ya. Contoh 003. Nah ya, sorry. Nah ini kebetulan bisa ya. Coba nanti biasanya ya kalau belum diurutkan, nah ya ketika 004 ya namanya tetap jeruk ya. Karena kenapa? Ini belum diurutkan gitu. Jadi pastikan ketika menggunakan rumus VLOOKUP bahwa data ini disortir terlebih dahulu ya. Data sort ya, ini yang disortir adalah kodenya. Jadi kita by kode ya yang jadi kuncinya. Nah seperti itu. Lihat ketika 4 maka dia akan berubah di sini semangka. Nah itulah ya cara penggunaan rumus VLOOKUP ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi satu ya, bahwa database yang diblok hanya isinya saja ya, database saja. Untuk headernya tidak perlu seperti itu ya. Terus yang kedua, bahwa database ini wajib disortir ya, disusun ya, diurutkan lah ya, bahasanya itu diurutkan. Kalau enggak dia fungsinya di sini tidak akan berubah ya. Sekarang kita lihat di sini, kita ganti dengan 5 ya.
maka dia akan berubah secara otomatis. Nah, itulah cara menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk selanjutnya ya saya akan kasih contoh yaitu rumus HLOOKUP ya. Kita akan coba ya sama dengan ya. Ini bedanya itu aja ya. HLOOKUP. Lookup value-nya mana? Tetap sama di sini akan dijadikan dilihat ya. Terus table array-nya ya kita lihat ya. Table array di sini kita blok ya. Sama tekan F4 juga ya supaya tidak berubah. Nah, row indexnya sama ya ke 1 ke 2 kalau misalkan yang mau ditampilkan yang kedua. Klik OK. Oke, seperti itu ya. Sekarang coba kita rubah ke 001. Nah, jagung. Ya, jadi dia akan otomatis. Nah, itulah contoh cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Gampang sekali dan ini bisa kita gunakan ya di berbagai kasus dalam mengolah data ya. Oke. Selanjutnya ya, setelah VLOOKUP dan HLOOKUP ini saya akan ajarkan cara membuat rumus itu menjadi lebih simpel ya, menjadi lebih simpel dan lebih mudah ya. Jadi ini biasanya ketika kita mau membuat suatu program aplikasi ya, kalau kita dengan menyimpelkan rumus ini kita akan lebih mudah ya. Bagaimana caranya? Contoh di sini. Kita lihat, klik di sini formula ya. Ini ada rumus-rumus ya. Saya akan menjelaskan sini ya. Yaitu kita memberi nama ya suatu tabel ya ataupun suatu rank ya ataupun suatu sel. Jadi dengan menggunakan nama, kita kode dengan nama. Dimana jadi dalam pembuatan nanti akan lebih mudah ya. Oke. Sekarang kita coba ya, ini ya. Kita blok ya, bahwa ini kita kasih nama dengan master tabel nama barang ya. Kita klik sini define ya. Nah, langsung aja sini nama master barang nah, ya. Kita klik OK. Sudah ya. Nah, kalau sudah diberi nama ya, nanti ketika kita akan membuat suatu rumus dimanapun, ini contoh misalkan di sini ya, kita bikin ini contoh ya. Nah, ini saya akan buat contoh dengan menggunakan tadi ya, kita pakai VLOOKUP ya, VLOOKUP. Kita perhatikan, nah kalau di sini kan harus diblok ya di sini ya tabelnya. Tapi kalau tadi kita sudah bikin ya master nama barang, master barang ya, tadi apa namanya? Nah ini ya, jadi master barang, kita nggak perlu blok lagi karena kita sudah hafal ini ya. Kita klik OK. Nah, dia juga sama hasilnya ya. Jadi misalkan di sini ganti 3 ya, dia akan berubah jernih ya. Jadi intinya bahwa penamaan rank atau sel atau suatu tabel ya dengan menggunakan nama ini ya, beri nama, kita akan memudahkan ketika nanti kita bikin soal atau bikin rumus di bagian-bagian yang lain seperti itu ya. Cukup kita ketik namanya saja tadi, tidak perlu contohnya misalkan di sini ya, oh kita mau pakai rumus yang tadi tuh ya, VLOOKUP ya, VLOOKUP yang mau dilihatnya di sini ya. Terus ketik aja master. Nah, biasanya kalau kita udah ketik ini dia akan keluar di sini tuh ya, double klik ya, jadi nggak perlu blok lagi ya, tinggal ini 2 ya, tekan enter. Jadi ketika ketik 001 maka dia akan otomatis seperti itu kira-kira ya, untuk memudahkan Anda sekalian membuat rumus ya.
Oke, itu rumus yang sudah saya ajarkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya di di tempat kerjaan ya, di tempat dunia industri ya. Dan selanjutnya di sini ada sedikit lagi yang saya akan bahas ya, yaitu ada year, ada month, ada day, ada today ya. Ada beberapa fungsi ya, rumus. Ini rumus sebagai alat bantu saja, nanti biasanya di pekerjaan suka ditemukan butuh ya. Oke, kita lihat di sini ya. Biasanya kita ingin mengolah suatu data ya, atau data itu masih acak-acakan lah. Contoh misalkan ini ya. Orang mengisi dengan tanggal 8 bulan 4 2021. Sedangkan kita akan ambil data dari data ini hanya butuh tahunnya saja ya. Nah, bagaimana cara mengambil tahunnya ya? Kalau diketik manual berarti ini 2021 ya. Terus misalkan ada lagi berapa terus diketik. Nah, itu akan memakan waktu ya. Nah, di sini kita bisa mengambil ya data ini ya, mau tahunnya saja, mau tanggalnya saja, mau bulannya saja bisa ya, yaitu dengan cara rumus ini, year, month, dan day ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya yang years ya. Jadi kita pengen ambil hanya tahunnya saja ya, years ya. Nah ini ya. Ini kita blok. Nah, kita klik di sini ya, string yang akan kita ambil, sel yang akan kita ambil ya. Kita klik enter, maka otomatis dia hanya menampilkan yang 2021 yaitu tahun dari data ini ya. Begitu juga bulannya. Misalkan kita mau ambil bulannya saja, bulan berapa ya, sama di sini ya. Man ya. Double klik, kita pilih yang ini, kita tutup. Maka di sini hanya bulan 4 saja ya. Terus tanggalnya pun sama, kalau kita pengen ambil tanggalnya caranya sama. Nah, ya, jadi ini bisa keambil data ini secara terpisah ya, supaya kita memudahkan kita biasa untuk mengolah database ya. Terus yang selanjutnya yaitu today ya. Today itu adalah untuk menampilkan tanggal terupdate ya. Jadi ini saya sering buat, misalkan kita bikin form ya yang memang harus ditandatangani. Jadi pas setiap dicetak tanggalnya selalu update sesuai dengan tanggal di komputer ya. Contohnya misalkan begini, Bogor ya. Terus ketua, misalkan ini approval ya. Ketua SCIE ya. Nah, seperti ini. Masukkan TTD-nya ini. Nah, ini biasanya ya, ini kita perlu nih ya, tanggalnya ini yaitu update gitu, nggak kita ketik ulang. Jadi setiap dibuka si filenya itu dia otomatis sesuai dengan tanggal komputer. Nah, caranya ya ini bikin today ya. Tinggal di kurung buka, kurung tutup, di enter. Nah, dia otomatis akan tanggal terupdate. Kalau formatnya tinggal pinggir aja di sini long date misalkan. Seperti itu ya. Jadi sangat gampang, sangat mudah sekali ya dalam menggunakan rumus-rumus atau mengolah data dalam bentuk Excel. Jadi sangat membantu sekali ya. Dan jangan lupa sering dipraktekkan ya, supaya terus bisa di luar kepala seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di dalam video pembelajaran ini ya. Silahkan dipelajari dan diputar videonya secara pelan-pelan kalau memang ingin dipraktekkan ya. Sambil nanti saya akan ajarkan yang lebih rumit lagi. Kita masih ada 2 pertemuan seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon dimaaf, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.